Enam kembali bertemu. Lili Wang melihat surat lamaran yang berada di tangannya, langsung mengerti. Liam Lin menganggukkan kepala, tanpa menyangkalnya. Kamu sangat bisa bertarung, pasti tidak ada masalah. Lili Wang dengan gembira, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pintu lift tiba-tiba terbuka dan dia harus keluar. Sebelum dia pergi, dia menatap Liam Lin sejenak, semangat, kamu pasti bisa. Liam Lin kemudian naik ke lantai 18, datang ke departemen bagian keamanan. Halo, aku datang untuk wawancara sebagai penjaga keamanan, nama aku Liam Lin. Liam Lin melihat seorang pria setengah baya berseragam, mengambil inisiatif untuk menyerahkan surat lamarannya. Kamu Liam Lin, pria itu meliriknya beberapa kali, dari samping melambaikan tangannya, dan tak lama kemudian seorang pria berbadan tinggi besar jalan kemari. Jika kamu bisa mengalahkannya, maka kamu berhasil bergabung, ini adalah aturan perusahaan. Johnny Zhang mengangkat dagunya dan berkata bahwa sikapnya yang cuek dan sombong. Pria tinggi besar itu melangkah maju, menunjukkan otot ke arah Liam Lin sendiri, dan kemudian memandang Johnny Zhang. Setelah kedua pria itu saling melihat, dia mulai bersiap untuk memulai. Baru saja Johnny Zhang memberitahu, bahwa Liam Lin datang harus diperlakukan dengan sopan, setelah itu menyuruhnya untuk pergi. Kalau begitu datanglah. Liam Lin menyadari ada permainan kecil di antara mereka, tetapi sama sekali tidak menganggap serius. Meskipun dia terlihat kurus, dia memiliki fisik tulang semuanya mengandung seni bela diri. Fisik seperti orang barat itu, dia bisa bertarung 1 melawan 10 orang. Tapi yang orang itu tidak tahu, seberapa kuat Liam Lin bisa bertarung. Dia melihat tubuh kurus Liam Lin, berpikir dalam hati bahwa orang seperti itu akan menjatuhkannya hanya dengan 1 pukulan. Tapi jelas bahwa dia meremehkan daya bertempur Liam Lin. Di saat ketika dia memulai menguji Liam Lin sudah menjulurkan tangan untuk meninjunya. Pria besar itu tidak percaya, dia begitu tinggi, pukulannya yang begitu kuat, seketika bisa langsung dikalahkan olehnya. Yang lebih menyebalkan adalah dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Dia berjuang untuk menyingkirkan Liam Lin, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan kekuatan Liam Lin tidak terbayangkan olehnya. Johnny Zhang menyaksikan kedua pria itu mengepalkan tangan mereka, dan tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Liam Lin bisa mengalahkan serta menahan pria besar itu saat ini. Apa yang dia pikirkan mungkin bahwa pria berbadan besar itu menunjukkan belas kasihan terhadap Liam Lin, jadi dia segera berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat dan bantu aku untuk membunuh makhluk kecil ini dan beritahu dia bahwa tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa membuatnya berantakan. Liam Lin tertawa setelah mendengarkan keributan Johnny Zhang. Maka kamu harus bertanya apakah dia bisa melakukannya, dia bagaimana untuk bisa mengalahkanku. Mendengar Liam Lin mengatakan ini, wajah Johnny Zhang sepertinya tidak percaya, yang dikatakan bahwa Johnny Zhang telah menaklukkan pria besar ini. Tidak mungkin, ini yang bisa aku pilih dari beberapa orang yang bisa bertarung, karena Weni Gao telah memerintahkannya sendiri, dia harus memberinya pelajaran. Jadi dia sendiri juga tidak memberikan belas kasihan, jadi dia memilih yang paling bisa dia lawan, berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa mati, makhluk kecil yang tidak tahu kemampuannya sendiri ini, dia harus memberinya pelajaran. Tapi tiba-tiba, tampaknya tinggi badan dan berat badan tidak menjadi satu halangan bagi Liam Lin, dengan cepat menaklukkan pria besar itu. Johnny Zhang sedikit cemas, dia tidak bisa membayangkan jika Liam Lin sangat bisa bertarung. Tapi di sisi lain pria besar ini dengan cepat menyingkirkan pertahanan Liam Lin, dan kemudian memukul balik, tapi Liam Lin secara langsung menghindarinya. Lagi pula, hal-hal yang telah dia latih dalam organisasi tidak sia-sia, bahkan jika permainan kecil ini tidak dapat dihindari oleh dirinya sendiri, bagaimana dia bisa tetap berada di organisasi selama bertahun-tahun. Johnny Zhang merasa ada sesuatu yang salah, dia merasa pria besar ini tidak bisa mengalahkan Liam Lin. Fakta membuktikan bahwa apa yang dia pikirkan itu benar, 3 kali hentakan tidak diberikan kelonggaran sedikit pun. Dia merasa sedikit memalukan, lagi pula begitu banyak orang yang menontonnya, jadi dia dengan tenaga penuh menyerang Liam Lin. Liam Lin menyipitkan matanya dan tersenyum, tiba-tiba dia sedikit cemas. Sebenarnya keterampilan tinjunya masih sangat bagus, tetapi karena semakin cemas, semakin salah. Jadi ketika dia menggunakan kekuatan penuh untuk memukul, Liam Lin melihat ada kesempatan, lalu menghindarinya dengan mudah, dan kemudian memukul balik.
Sebenarnya dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dia hanya meminjam tenaganya untuk membalasnya saja. Tapi terhadap pria besar, dia menderita jauh lebih dari ini, dengan satu pukulan dia terjatuh ke lantai. Dia mencoba untuk bangkit, tetapi kaki Liam Lin telah menginjak bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Liam Lin melihat Johnny Zhang, tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan, dia melonggarkan injakan kakinya, lalu menjulurkan tangannya ke pria besar itu. Pria besar itu tampak ragu-ragu, tetapi dengan cepat meraih tangan Liam Lin dan berdiri kembali. Dia tidak tahu apa yang dibisikkan ke Johnny Zhang, lalu balik badan dan pergi. Tapi begitu dia pergi, dia memberi acungan jempol kepada Liam Lin. Orang yang berlatih seni bela diri masih sangat menghormati orang yang lebih hebat, meskipun dia kalah dari Liam Lin, tapi dengan kekalahan ini membuat hatinya tenang, seni bela diri orang itu memang berada di atasnya. Melihat bahwa orang suruhannya tidak bisa mengalahkan Liam Lin, Johnny Zhang tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Weni Gao mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Tetapi jika tidak bisa memberinya pelajaran kepada Liam Lin, menyuruhnya untuk tidak bekerja di sini, dia sendiri masih bisa melakukannya. Jadi dia berkata dengan nada marah terhadap Liam Lin. Biarkan kamu berdiskusi dengan dia, siapa yang menyuruh kamu dengan tenaga penuh bertarung? Sebelum menunggu Liam Lin menjelaskan, dia kembali melanjutkan bicaranya. Dengar, kamu adalah orang yang sedikit-sedikit langsung memukul, menimbulkan kekerasan yang sangat serius. Apakah aku berani mempekerjakanmu untuk menjadi penjaga keamanan di sini? Kamu pergi saja, kita tidak bisa menerima seorang seperti kamu, keluar cepat. Ketika Liam Lin masuk pintu ini langsung menyadari ini hanyalah sebuah permainan, jadi dia juga sudah memiliki persiapan untuk ini. Mendengar Johnny Zhang mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik badan dan pergi. Dia telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun di organisasi, tidak akan pernah marah kepadanya karena masalah sekecil itu saja. Bahkan jika tidak dapat menahan diri di sini, dia sendiri dapat pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan, dan juga ada Weni Gao di sini, dia juga tidak ingin melihatnya. 7. Mencari identitas. Meskipun di dalam hatinya dia berpikir begitu, namun ketika dia benar-benar meninggalkan perusahaan, dia masih merasa sangat marah. Jika itu karena diri sendiri benar-benar tidak dapat melakukannya, pergi dari perusahaan masih bisa diterima. Tetapi jelas-jelas bahwa orang ini melihat diri sendiri tidak nyaman sehingga memakai cara licik, dan tidak tahu mengapa orang ini tiba-tiba begitu menentangnya. Liam Lin tidak mengerti, dari awal dia tidak bisa berpikir dua kali tentang hal-hal yang tidak bisa dipikirkannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia pergi begitu saja. Tapi di saat Liam Lin pergi, ponsel Johnny tiba-tiba berdering. Melihat layar pada panggilan masuk, Johnny langsung ketakutan dan dengan cepat mengangkatnya. Yang lebih membuat Johnny merasa lebih terkejut adalah apa yang dikatakan oleh penelepon itu pada dirinya, jadi dia cepat-cepat menutup telepon untuk mengejarnya. Untungnya, Liam Lin tidak pergi jauh, sehingga dengan mudah Johnny segera menyusulnya. Liam Lin sedang berjalan di jalan ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang dari belakang memanggilnya lalu berbalik badan, dan ternyata itu adalah Johnny. Setelah ia mendengarnya, ia ingin tahu apa yang ingin dilakukan Johnny. Untungnya kamu belum pergi jauh, jika tidak, aku tidak akan bisa menyusulmu. Setelah mengejar ketertinggalan, Johnny dengan terengah-engah memberitahu Liam Lin. Ada masalah apa katakanlah secara langsung, aku juga belum berjalan jauh. Ada apa, ingin memukulku lagi di sini? Kali ini, sikap Johnny sangat baik. Dia dengan cepat tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, bagaimana aku bisa memukulmu? Aku tadi itu hanya mengujimu. Sebagai penjaga keamanan, aku harus mencoba keahlianmu kan? Setelah mendengarkan kata-kata Johnny, Liam Lin di dalam hatinya tertawa mengejek. Apa ingin mencoba lagi? Jelas-jelas, kekuatan yang dia keluarkan tadi adalah untuk membunuhnya. Ada masalah apa kamu katakan saja langsung, jangan bertele-tele. Aku orang yang berterus terang. Ah, seperti ini, kami baru saja mempertimbangkannya dan memutuskan untuk mempekerjakanmu. Untuk kedepannya kamu bisa datang untuk bekerja di perusahaan. Selamat menjadi anggota perusahaan kami. Lalu Johnny mengulurkan tangannya dan ingin berjabat tangan dengan Liam Lin. Liam Lin meliriknya dengan dingin, dan pada akhirnya tidak menyalaminya. Meskipun dikatakan bahwa ia dapat menerima ini, namun tidak berarti ia dapat menanggung semuanya. Sekarang penampilannya yang saat ini, membuat diri sendiri benar-benar tidak bisa menerimanya.
Itu yang kamu katakan ya. Sekarang aku sudah diterima bekerja, aku akan datang bekerja ketika aku selesai mengurus segala sesuatunya. Melihat penampilan Liam Lin, Johnny sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum dan mengangguk. Yah, kamu bisa datang kerja besok, dan aku akan menyiapkan pakaian dan barang-barang untukmu. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Johnny, Liam Lin pun memikirkannya, semakin dia memikirkannya semakin sulit untuk dimengerti. Karena orang-orang ini tidak menginginkan dirinya, dan ingin dirinya dibunuh oleh orang lain. Mengapa mereka tiba-tiba ingin dirinya masuk di perusahaan? Apakah itu karena di perusahaan ada seseorang yang mengatakan sesuatu hal yang baik tentangnya? Sekarang, jika ada yang mengucapkan kata-kata yang baik tentangnya, satu-satunya orang yang dapat ia pikirkan di perusahaan ini adalah Wenny. Tapi Wenny tidak terlihat seperti orang yang bisa mengatakan hal-hal baik tentang dirinya. Tapi itu juga belum tentu benar. Mungkin bertahun-tahun telah berlalu lamanya, di hatinya mungkin ada rasa bertobat. Mungkin dia hari ini hanya berbicara baik saja tentang dirinya. Mungkin juga hatinya masih sedikit baik dengannya. Meskipun Liam Lin berpikir begitu dalam benaknya, namun dia benar-benar salah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Wenny. Karena Lily Wang yang memanggil Johnny. Lily Wang melihat pakaiannya, jelas bukan orang biasa di perusahaan ini. Bahkan, dia adalah manajer di perusahaan itu. Sebenarnya, Wenny tidak ada apa-apanya di perusahaan ini. Meskipun dia mengadakan wawancara, namun jika dibandingkan dengan Lily Wang, dia sebenarnya bukan apa-apa. Setelah melihat Liam Lin, Lily Wang merasa ingin tahu tentang apa tujuan dia datang ke perusahaan ini, dan kemudian pergi mendapatkan informasi. Mengetahui bahwa Liam Lin datang untuk mewawancarai penjaga keamanan perusahaan, Lily Wang segera menghubungi Johnny. Johnny sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak mempekerjakan Liam Lin. Dia tahu keterampilan Liam Lin. Apa yang mereka pikirkan ketika orang-orang dengan kemampuan seperti itu melamar tapi mereka tidak mempekerjakannya. Tidak tahu kenapa, mungkin itu perasaan wanita. Lily Wang berpikir bahwa dia mungkin ada hubungannya dengan seseorang di perusahaan. Tidak tahu apakah itu karena ada rasa penasaran tentang Liam Lin, atau karena penasaran tentang masalah ini, dia ingin mencari tahu sebenarnya siapa orang ini dan apa hubungannya dengan Liam Lin. Tapi bagaimanapun, dia bilang dia ingin memperkerjakan Liam Lin di perusahaan karena dia memiliki perasaan yang baik dengan pria ini. Karena hari itu, Liam Lin menyelamatkan dirinya sekali, tapi dia menyangka ternyata dia bisa bertarung dengan baik. Sepertinya dia bukan orang biasa. Karena identitasnya tidak biasa, sehingga membuat Lily Wang tertarik, dia benar-benar ingin memeriksa, apa asal-usul lelaki ini. Bagaimanapun, tidak banyak pria yang bisa membuatnya tertarik, tetapi Liam Lin adalah salah satu dari mereka. Pria-pria yang tertarik padanya. Dia sama sekali tidak merasa tertarik, namun pria seperti ini yang terlihat biasa saja, membuatnya semakin ingin mengenal dirinya. 8 Kecurigaan Wenny Gao. Ketika Liam Lin pulang, dia tidak melihat Adam Lin. Diperkirakan dia pergi berjudi lagi. Menghadapi ayah angkat yang demikian, dia benar-benar tidak punya cara. Dia benar-benar berjudi terlalu banyak. Dia tidak peduli kehilangan uangnya. Tetapi tak disangka dia berani mempertaruhkan putrinya. Andai kata dia tidak kembali, tidak tahu apa yang akan terjadi pada Agatha. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit kesal. Dia sendiri tidak tahu bagaimana menasehati Adam Lin. Dalam 2 hari terakhir, Agatha sudah banyak perubahan. Dengan kata lain setiap hari pergi ke sekolah tepat waktu. Jika Liam Lin punya waktu senggang, dia akan menjemputnya. Karena ada Liam Lin yang menemaninya, sehingga Agatha juga merasa sangat bahagia dan sepertinya telah menemukan rasa ketergantungan. Meskipun kakak lelaki ini tidak memiliki hubungan darah dengannya, namun rasa aman yang ia berikan kepadanya bukanlah rasa yang dapat diberikan oleh ayahnya. Dia tidak pernah membayangkan ayahnya sendiri, yang akan menjual dirinya sendiri demi berjudi. Jadi akhir-akhir ini dia tidak terlalu memedulikan ayahnya. Dia selalu mengikuti Liam Lin. Mengetahui bahwa Liam Lin akan bekerja, Agatha merasa sangat tidak senang, tetapi tidak ada cara lain. Karena sekarang ini seluruh anggota keluarga hanya bisa mengandalkan Liam Lin. Diri sendiri masih di sekolah. Jika Liam Lin tidak keluar, keluarga sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan. Di keesokan harinya, Liam Lin bangun pagi-pagi dan mengantar Agatha ke sekolah dan kemudian pergi ke perusahaan. Ketika dia tiba di perusahaan, Johnny Zhang sudah menyiapkan pakaian keamanan untuknya dan perlengkapan lainnya. Liam Lin mengganti baju keamanan dan mengucapkan terima kasih kepada Johnny Zhang.
lalu masuk ke perusahaan, dan tidak ada masalah lagi. Petugas keamanan akan berpatroli di bawah setiap hari, dan kemudian di larut malam sebelum pulang kembali untuk memeriksa perusahaan sekali lagi. Pekerjaan ini sangat santai untuk Liam Lin. Sebenarnya, ini juga sangat baik, tetapi tidak disangka hal-hal yang membuatnya tidak bahagia segera datang. Weni Gao masuk ke perusahaan pagi-pagi, kemudian dia melihat Liam Lin berdiri di aula. Dia sedikit bingung dan sedikit marah. Bukankah dia telah memberitahu Johnny Sang, pria ini tidak boleh tinggal di sini? Pukul dia dan bawa dia keluar. Hari ini bagaimana bisa dia memakai pakaian keamanan di sini? Setelah dia pergi, dia mendengus dingin pada Liam Lin. Aku tidak menyangka ternyata kamu cukup hebat. Tak disangka kamu benar-benar bergabung dengan perusahaan dan menjadi penjaga keamanan. Kurasa kamu juga tidak akan bertahan lama. Setelah itu, dia pergi tanpa menunggu Liam Lin menjawab. Dia tidak ingin membuang kata-kata dengan orang-orang seperti itu di sini. Setelah datang ke perusahaan, dia segera menelpon Johnny Zhang dan memarahinya habis-habisan. Johnny Zhang juga merasa bahwa dia tidak bersalah. Merasa semuanya adalah atasannya, dan tidak boleh berbuat salah kepada siapapun. Bukannya begitu, kakak Gao, dengarkan aku. Itu karena manajer Wang menelponku dan memintaku untuk menerimanya. Aku tidak berani untuk tidak menerimanya. Manajer Wang, Lily Wang, kenapa dia menginginkan Liam Lin? Bagaimana Lily Wang tahu Liam Lin? Ini membuat Weni Gao sedikit bingung. Menurut logika, tidak mungkin bagi penjaga keamanan kecil seperti Liam Lin untuk mengenal Lily Wang yang derajatnya lebih tinggi. Mengapa Lily Wang memanggil Johnny Zhang dan memintanya untuk bekerja di sini? Apakah itu karena aku telah meremehkan Liam Lin? Hilang selama bertahun-tahun, derajatnya naik begitu tinggi. Oke, pemuda itu cukup hebat. Dia bahkan mempunyai derajat yang lebih tinggi dan bahkan bergabung dengan perusahaannya sendiri. Jelas bahwa ini sama saja dengan membuat jengkel diri sendiri dan melihat dia hidup enak-enakan. Weni Gao sangat merasa benci sampai mengletakkan giginya, tapi dia juga tidak bisa langsung pergi mencari Lily Wang. Lily Wang adalah manajer umum di perusahaan ini. Dia hanya seorang kepala departemen kecil. Jika dia tersinggung, dia sendiri akan dikeluarkan dari perusahaan. Ternyata tidak bisa langsung mencari Lily Wang, tapi bisa menyisihkan waktu untuk berurusan dengan Liam Lin. Bagaimanapun, dia telah berada di perusahaan, dan dia memiliki kesempatan untuk mempermalukannya. Jikalau dia milik Lily Wang, lalu bisa apa? Dia sekarang hanyalah penjaga keamanan kecil. Apa yang ia katakan, aku rasa dia tidak berani membantahnya. Jika dia berani membantah perkataannya dan sampai bertengkar dengannya, dan jika Lily Wang masih melindungi dirinya, aku rasa orang di perusahaan tidak ada yang akan mempercayai Lily Wang lagi. Hubungan orang dalam terlihat sangat jelas, tetapi dia sendiri tidak bisa mengatakan demikian. Hal ini membuat Weni Gao merasa tidak nyaman. Karena dia tidak bisa mengatakan alasannya. Karena ia sendiri masuk dengan memakai orang dalam. Orang-orang yang membawanya masuk ke dalam menyuruhnya untuk baik-baik di perusahaan, karena begitu ketahuan, mereka berdua akan hancur. Jadi jika dikatakan hubungan Lily Wang dan Liam Lin, dia pikir perusahaan akan menyelidiki secara menyeluruh. Ketika itu saatnya tiba, khawatirnya dia juga tidak bisa terlepas. Lupakan, untuk keselamatanmu diri sendiri, lebih baik tahan saja. Amarah ini dia simpan dulu, tapi cepat atau lambat dia akan meluapkannya kepada keparat Liam Lin. Ternyata dia datang ke perusahaannya untuk menantang dirinya sendiri. 9 Agatha diculik. Tetapi untuk tentang rencana Weni Gao, Liam Lin tidak tahu apa-apa, dia hanya berada di perusahaan dengan nyaman mengerjakan pekerjaannya. Untungnya, Liam Lin tidak pernah bertemu Lily Wang akhir-akhir ini. Jadi dia tidak akan tahu bahwa orang yang menyuruhnya bergabung ke perusahaan adalah Lily Wang. Dan kadang-kadang jika pulang kerja lebih awal, ia dapat menjemput Agatha dari sekolah. Karena dulu Agatha pernah mengalami kecelakaan, dia sedikit khawatir tentang dia, karena takut ada sesuatu terjadi padanya. Tapi hari ini, banyak orang bekerja lembur di perusahaan, jadi Liam Lin tidak bisa pergi lebih dulu. Dia harus menunggu sampai mereka selesai bekerja. Setelah dia pulang itu sudah sangat terlambat, tetapi ia juga tidak melihat Agatha. Ini membuat hati Liam Lin sedikit gelisah, tidak tahu mengapa, dia memiliki semacam firasat yang agak buruk. Mungkin dirinya terlalu banyak berpikir, mungkin Agatha belum selesai sekolah. Namun setelah sekian lama masih tidak melihat Agatha pulang, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, ia meminta Adam Lin untuk nomor telepon kepala sekolah Agatha.
Setelah telepon terhubung, ada seseorang yang segera mengangkatnya. Halo, ini dengan Sofia Miao. Ada yang bisa dibantu? Itu suara gadis yang terdengar sangat lembut. Tampaknya kepala sekolah Agatha adalah guru wanita yang sangat muda. Tapi sekarang pikiran Liam Lin tidak bisa membayangkan usia guru wanita ini. Karena dia masih khawatir tentang keselamatan Agatha, dia langsung bertanya. Halo, aku orang tua Agatha. Aku ingin bertanya apakah dia sudah pulang dari sekolah hari ini. Kenapa sampai sekarang masih belum pulang? Mendengar bahwa Agatha belum kembali, Sofia Miao sedikit terkejut, karena mereka semua sudah meninggalkan sekolah dari tadi. Sekolah hari ini sudah selesai dari tadi, sudah dari tadi. Kenapa Agatha belum sampai rumah? Sekarang semuanya sudah pulang sekolah. Liam Lin khawatir Agatha mungkin benar-benar dalam masalah. Dia sampai sekarang belum pulang. Aku curiga dia dalam masalah. Kalau begitu maaf telah mengganggumu. Aku akan pergi mencarinya. Tapi Sofia Miao merasa sangat gelisah, karena bagaimanapun, itu adalah seorang gadis yang sedang berada di luar sendirian, jadi dia langsung berkata. Jangan matikan telepon dulu. Ayo kita bertemu di suatu tempat. Aku akan pergi denganmu. Aku lebih paham soal tempat ini. Meskipun Liam Lin agak sungkan untuk meminta orang lain untuk mencarinya, tapi karena memikirkan keselamatan Agatha ia pun menyetujuinya, jadi mereka membuat janji untuk bertemu di suatu tempat. Ketika Liam Lin lewat, dia tidak menyangka bahwa guru Miao sudah tiba. Dia memang seorang guru wanita muda yang sangat cantik. Apakah ibu tahu kemana dia pergi setelah selesai sekolah hari ini, Bu Guru? Sofia Miao melihat bahwa pria di sisi yang berlawanan adalah pria yang sangat muda. Harusnya ia merupakan kakak laki-laki Agatha. Tapi sekarang Liam Lin sedang tidak mood untuk berbicara dengan guru Sofia Miao tentang hal-hal lain. Dia langsung bertanya to the point. Aku juga tidak jelas, tetapi sekolah memiliki kamera pengawasan. Kita bisa melihat kemana Agatha pergi. Jadi dua orang segera datang ke ruang pemantauan sekolah, berkata kepada guru pemantau sekolah, rekaman kamera pengawasan, setelah pulang sekolah. Dapat dilihat dengan jelas dalam pemantauan bahwa Agatha keluar dari kelas bersama beberapa teman sekelasnya. Tetapi di pintu, Agatha dan mereka tampaknya ada perselisihan, dan kemudian beberapa gadis langsung menarik Agatha. Lalu mereka membawa Agatha ke suatu arah, tetapi Liam Lin tidak tahu kemana mereka pergi ke arah itu. Sofia Miao menyaksikan pengawasan dan merenungkan, dan dia langsung tahu. Dulu sana adalah daerah perumahan, dan tidak ada tempat apa-apa, tapi ada tempat karaoke di sana. Saat mendengar Agatha dibawa pergi ke tempat karaoke, Liam Lin benar-benar khawatir, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang itu terhadap Agatha. Jadi dia cepat-cepat mengajak Sofia Miao membawa dirinya ke tempat karaoke itu untuk melihat-lihat. Dua orang dengan kecepatan tercepat sampai ke tempat karaoke tersebut, tetapi bos tempat karaoke tersebut tidak tahu yang mana yang mereka bicarakan. Sofia Miao masih berusaha menggambarkan penampilan beberapa anak-anak, tetapi Liam Lin merasa bahwa dia tidak bisa menunggu lama. Jadi dia langsung mulai mencari satu kamar demi satu kamar. Karena dia sendiri tidak takut pada siapapun, bahkan jika orang di dalam akan bertengkar dengannya, dia juga akan meminta maaf kepada orang tersebut. Jika tidak bisa diselesaikan, dia tidak keberatan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sekarang dirinya sedang sangat khawatir mencari adiknya, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Jika mereka benar-benar ingin mencari masalah, ia benar-benar akan menghabisinya. Juga sangat beruntung, pada saat mengecek beberapa kamar, ia langsung menemui Agatha, tetapi ketika dia melihat Agatha, dia merasa bahwa emosinya akan pecah. Agatha meringkuk di sudut ruangan, pakaiannya sudah robek setengah, ada beberapa gadis, kondisinya kurang lebih seperti Agatha. Seorang pria mati-matian memberi mereka minum sambil menarik pakaian mereka. Orang-orang ini adalah sekelompok binatang, menarik gadis-gadis. Tampaknya ada seorang pria di sekitar Agatha. Dia sepertinya ingin melakukan sesuatu pada Agatha. 10 masalah di tempat karaoke. Melihat adegan ini, Liam Lin tidak tahan lagi. Dia langsung masuk dan menendang pria di samping Agatha. Anjing itu sebenarnya sudah menarik baju Agatha, dan dalamnya masih ada sling yang tersisa di tubuh Agatha. Liam Lin juga secara tidak sengaja menyentuh tubuh Agatha yang sudah dewasa, tiba-tiba dirinya merasakan rangsangan. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia masih bisa memikirkan hal-hal ini pada saat ini. Dia benar-benar binatang. Dia seketika melirik dan langsung mulai bertarung.
Begitu orang-orang itu melihat bahwa Liam Lin mulai memukuli orang, mereka juga bergegas maju satu persatu. Tapi mereka hanya beberapa orang saja, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Liam Lin? Liam Lin langsung menjatuhkan mereka ke lantai satu persatu. Ketika Liam Lin melihat ke belakang lagi, dia melihat bahwa Sofia Miao telah mengenakan pakaian untuk gadis-gadis itu. Perilaku Sofia Miao membuat Liam Lin memiliki kesan yang baik padanya, dia termasuk wanita yang sangat cermat. Liam Lin menahan matanya dan berusaha untuk tidak melihat tubuh gadis-gadis itu, dan kemudian langsung pergi ke sisi Agatha. Dia berbalik dan berkata kepada Sofia Miao. Sekarang situasinya sedikit rumit. Aku harus berurusan dengan mereka di sini. Jika itu tidak mungkin, kamu bawa beberapa gadis ini dan pulanglah terlebih dahulu. Namun, Sofia Miao tidak tenang meninggalkan Liam Lin sendirian di sini. Meskipun Liam Lin lebih dominan dalam pertempuran dengan mereka sekarang, tapi ia tidak menjamin bahwa mereka tidak akan mengirim orang kemari. Terlebih lagi, Liam Lin telah menghancurkan begitu banyak barang, bos di sini pasti tidak boleh membiarkan mereka pergi. Memikirkan hal ini, Sofia Miao langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Halo, kakak, ada sesuatu terjadi padaku, kemarilah sebentar. Aku akan memberimu lokasinya. Setelah menutup telepon, Sofia Miao meminta Liam Lin untuk menunggu sebentar, dan sangat cepat sudah ada seseorang menyelesaikannya. Meskipun Liam Lin tidak tahu siapa yang dipanggil Sofia Miao itu, dia malu untuk menolak ketika dia dipanggil, jadi dia menunggunya dengan Sofia Miao. Wajah Agatha berlinangan air mata. Dia berada di pelukan Liam Lin, dan menangis tak berhenti. Liam Lin membenarkan pakaiannya dan memeluknya erat-erat. Beberapa gadis lain juga saling berpelukan, ada Sofia Miao yang melindungi mereka. Bahkan dua gadis itu benar-benar mabuk dan tidak sadar. Liam Lin melepas pakaiannya dan mantel Sofia Miao dan untuk menutupi mereka. Karena pakaian yang ada di tubuh kedua gadis ini sudah tidak layak disebut pakaian. Orang yang dipanggil Sofia Miao dengan cepat datang. Yang mengejutkan Liam Lin, kakak Sofia Miao sebenarnya adalah seorang polisi. Melihat polisi datang, orang-orang ini tidak berani sombong lagi, jadi mereka segera bergerak dengan menurut. Karena intervensi dan mediasi polisi, Liam Lin tidak usah bertanggung jawab atas kompensasi, dan semua kompensasi ditanggung oleh orang-orang ini. Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi. Pokoknya, terima kasih untuk hari ini. Mari kita antar pulang gadis-gadis ini. Liam Lin berkata kepada Sofia Miao, tapi Sofia Miao menggelengkan kepalanya. Mereka semua perempuan, mereka ingin memiliki harga diri juga. Jika mereka terkena masalah seperti itu, mereka pasti akan dipukuli oleh keluarga mereka ketika mereka pulang dalam kondisi seperti ini. Ketika Liam Lin berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan masalah ini, Sofia Miao langsung melanjutkan. Yah, kamu tidak usah mengurusnya lagi. Kamu bawa Agatha pulang dulu. Gadis-gadis lain aku minta kakakku untuk membantuku mengantarkan mereka ke rumahku. Lalu aku akan menelepon keluarga mereka memberitahu mereka bahwa anak-anak ada di sini. Kita tunggu sampai mereka sadar besok. Harus dikatakan bahwa Liam Lin dengan tulus mengagumi cara guru perempuan itu memecahkan masalah. Dia selalu mempertimbangkan yang terbaik untuk orang lain. Sangat sulit bagi gadis-gadis ini untuk kembali ke rumah dan tidak dipukuli oleh keluarga mereka, jadi tinggal di sini adalah semacam perlindungan bagi mereka. Dan jika Sofia Miao menelepon keluarganya akan lega. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekolah anak-anak itu, dan mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Karena Sofia Miao berkata begitu, Liam Lin merasa lega, jadi dia membawa Agatha pulang dulu. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, mungkin karena Agatha masih merasa takut, ia sepanjang perjalanan berbaring di lengan Liam Lin. Tapi Agatha benar-benar tidak mengenakan pakaian apapun, hanya seling dan jaket Liam Lin, jadi tubuhnya yang tumbuh dan berkembang, benar-benar bersentuhan pada tubuh Liam Lin. Liam Lin masih samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dengannya, jadi dia berusaha menjaga jarak antaranya sejauh mungkin, sambil menghibur dan menenangkan Agatha. Karena dia juga seorang pria yang normal, gadis kondisi seperti itu dalam pelukannya sulit untuk menghindari dorongan hatinya. Tapi Agatha adalah saudari perempuannya. Pemikiran dirinya sangatlah memalukan, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga jarak antara mereka. Bagaimana gadis itu bisa minum seperti ini di luar? Meskipun dia sangat marah dengan perilaku Agatha, dia tidak bisa mengatakan apapun sekarang. Karena Agatha sudah cukup terluka sekarang. Jika dia menegurnya lagi, takutnya dia tidak akan sanggup menanggungnya. Mari kita tunggu sampai dia sadar besok dan memberitahunya.
Selanjutnya 11 nafsu.